Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini di pembelajaran kita pada mata kuliah Teknologi, Inovasi, dan Desain. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang komponen dasar teknologi dan penilaian kecanggihan teknologi. Pada presentasi kali ini kita akan membahas komponen dasar yang membentuk sebuah teknologi dan bagaimana kita melihat kecanggihan suatu teknologi. Seperti kita ketahui pada masa ini, begitu banyak teknologi-teknologi baru yang menampilkan dan menawarkan berbagai macam kecanggihan yang akan mempermudah segala pekerjaan dan apapun yang akan kita laksanakan. Kita akan menjelajahi berbagai aspek, mulai dari fondasi teoritis hingga implementasi praktis, serta metode evaluasi yang dapat diandalkan. Ada 3 komponen inti teknologi. Seperti yang kita ketahui, dalam setiap teknologi pasti ada beberapa hal inti teknologi tersebut. Antara lain ada yang namanya perangkat keras atau hardware, ada juga yang namanya perangkat lunak atau software, dan ada juga data yang akan diolah. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik yang membentuk teknologi seperti komputer, sensor, dan mesin. Ini adalah tulang punggung teknologi yang memungkinkan interaksi fisik dan pemrosesan data. Perangkat keras merupakan barang-barang atau peralatan yang ada pada teknologi tersebut yang digunakan untuk menggerakkan atau memproses pekerjaan sehingga data yang masuk dapat diolah. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah serangkaian instruksi yang memerintahkan perangkat keras untuk melakukan tugas tertentu. Ini mencakup sistem operasi, aplikasi, dan program yang mengendalikan teknologi. Berbagai perangkat lunak saat ini sangat banyak dipasarkan dan sangat banyak ditawarkan untuk dapat mempermudah pekerjaan, apalagi pada masa sekarang yang sudah sangat maju menggunakan artificial intelligence, sehingga perangkat lunak ini sangat dibutuhkan. Yang ketiga adalah data. Data adalah bahan mentah yang diproses dan dianalisis oleh teknologi. Data dapat berupa angka, teks, gambar, atau suara. Kualitas dan kuantitas data dapat mempengaruhi efektivitas teknologi. Data merupakan hal yang harus dikerjakan sehingga output yang diinginkan dapat diperoleh dengan baik. Soal kuis yang pertama untuk pertemuan kali ini adalah: sebutkan perangkat keras dan perangkat lunak yang dipakai dalam sebuah komputer. Saya ulangi sekali lagi. Sebutkan perangkat keras dan perangkat lunak yang dipakai dalam sebuah komputer. Kita lanjut. Fondasi teoritis teknologi. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memberikan dasar teoritis yang kuat untuk pengembangan teknologi. Hukum-hukum alam dan prinsip-prinsip ilmiah menjadi landasan bagi inovasi teknologi. Semakin tinggi ilmu pengetahuan, maka akan semakin banyak inovasi teknologi yang dibangun untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua adalah matematika. Matematika menyediakan alat dan metode untuk memodelkan, menganalisis, dan mengoptimalkan teknologi. Aljabar, kalkulus, dan statistik sangat penting dalam pengembangan teknologi. Yang ketiga adalah rekayasa. Rekayasa adalah penerapan ilmu pengetahuan dan matematika untuk merancang, membangun, dan memelihara teknologi. Rekayasa menggabungkan teori dengan praktik untuk menciptakan solusi inovatif. Dengan adanya rekayasa ini, maka inovasi terbaru dapat diciptakan. Dengan menggunakan rekayasa, apa yang sudah biasa dibuat akan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia. Implementasi praktis teknologi. Yang pertama adalah desain. Desain adalah proses merencanakan dan mengembangkan teknologi agar memenuhi kebutuhan pengguna. Desain yang baik mempertimbangkan aspek fungsionalitas, estetika, dan berkelanjutan. Setiap apapun yang akan dibuat, apapun yang akan diciptakan, terlebih dahulu sebaiknya menciptakan prototipe atau desainnya. Dengan adanya desain itu, kita dapat melihat, menganalisis, dan dapat memutuskan dan menyimpulkan apakah produk atau hal tersebut layak untuk kita buat dan sudah memenuhi aspek fungsionalnya, estetika, dan keberlanjutannya. Yang kedua adalah manufaktur.
Manufaktur adalah proses mengubah desain menjadi produk fisik, atau kata lainnya, manufaktur merupakan langkah berikutnya setelah desain disiapkan. Manufaktur melibatkan penggunaan berbagai teknik dan peralatan untuk menghasilkan teknologi secara massal. Manufaktur juga bisa disebut sebagai proses fabrikasi untuk menciptakan barang yang sebenarnya setelah proses desain dilewati. Yang ketiga, operasi. Operasi adalah proses menjalankan dan memelihara teknologi agar berfungsi dengan baik. Operasi mencakup pemantauan, perbaikan, dan peningkatan teknologi. Dengan memelihara teknologi tersebut, maka peralatan yang sudah diciptakan atau mesin-mesin yang ada itu dapat berfungsi dengan baik, dan perlu juga dilakukan maintenance atau pemeliharaan sehingga proses berjalannya produksi atau proses berjalannya teknologi sesuai dengan apa yang diharapkan. Kriteria penilaian kecanggihan teknologi. Ada efisiensi, efektivitas, keandalan, dan skalabilitas. Efisiensi menceritakan tentang seberapa baik teknologi menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan. Karena dengan adanya efisiensi, maka biaya yang dibutuhkan akan dapat ditekan. Semakin sedikit sumber daya yang dibutuhkan, maka semakin efisien teknologinya. Apalagi pada masa sekarang, efisiensi sangat dibutuhkan mengingat terbatasnya sumber daya yang ada di dunia sekarang ini. Yang kedua adalah efektivitas, merupakan seberapa baik teknologi mencapai tujuan yang diinginkan. Semakin dekat teknologi mencapai tujuan, maka semakin efektif teknologinya. Apalagi saat ini sudah semakin banyak teknologi yang multitasking, di mana dengan satu alat atau satu produk dapat mengerjakan berbagai macam pekerjaan dan kebutuhan manusia. Yang ketiga adalah keandalan. Seberapa konsisten teknologi berfungsi dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Semakin andal teknologi, semakin sedikit masalah yang ditimbulkan. Saat ini banyak produk-produk yang dibuat untuk digunakan dalam jangka panjang. Mengingat untuk dapat memproduksi produk yang baru itu membutuhkan biaya yang besar. Sehingga produk-produk yang baru saat ini itu diproses dan diproduksi serta disiapkan untuk dapat digunakan dalam jangka panjang. Yang terakhir adalah skalabilitas. Seberapa mudah teknologi dapat ditingkatkan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Semakin mudah teknologi diskalakan, semakin fleksibel penggunaannya. Dalam hal ini, teknologi yang ada itu harus bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Tidak hanya terus ditingkatkan, ada kalanya juga teknologi dapat dikurangi, mengingat kebutuhan saat ini. Sehingga, apapun yang dibuat dalam sebuah inovasi, itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan manusia yang menggunakannya. Sehingga barang-barang atau teknologi yang ada itu akan semakin ringkas apabila dipersingkat atau dikurangin, dan akan semakin padat apabila ditambah. Metode evaluasi teknologi. Ada 3 hal yang dilakukan dalam metode evaluasi teknologi. Yang pertama adalah pengujian laboratorium. Melakukan pengujian terkontrol untuk mengukur kinerja teknologi dalam kondisi yang berbeda. Pengujian laboratorium memberikan data yang akurat dan dapat diandalkan. Dengan melakukan pengujian laboratorium, hal-hal yang kecil yang kemungkinan terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang biasa disebut dengan sebutan error, itu dapat dilihat dan dipersiapkan dari awal untuk dapat ditangani, sehingga tidak akan terjadi hal-hal berat yang akan terjadi di belakang hari. Yang kedua adalah uji lapangan. Menerapkan teknologi dalam lingkungan nyata untuk mengamati kinerjanya dalam kondisi praktis. Uji lapangan memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi berinteraksi dengan dunia nyata. Dengan adanya uji lapangan ini, maka kita akan bisa melihat langsung bagaimana teknologi itu bersentuhan langsung dengan alam dan manusia. Apakah dia benar-benar bermanfaat? Apakah sifatnya jangka panjang? Apakah tidak akan menimbulkan efek bahaya di belakang hari? Atau bahkan dapat membahayakan lingkungan hidup? Dengan adanya uji lapangan tersebut,
maka teknologi itu bisa dipastikan sudah memiliki standar-standar tertentu. Yang berikut adalah analisis biaya dan manfaat. Membandingkan biaya pengembangan dan implementasi teknologi dengan manfaat yang dihasilkan. Ini sangat perlu dilakukan, mengingat semakin sedikit biaya dan semakin banyak manfaat yang dapat dihasilkan merupakan hal yang paling penting dalam pengembangan teknologi. Mengingat semakin sedikit biaya yang dibutuhkan, maka proses pembuatan akan semakin banyak dan barang-barang dapat dipasarkan lebih banyak di masyarakat, dan masyarakat dalam segala golongan dapat memperoleh dan dapat menikmati fasilitas teknologi tersebut. Analisis biaya manfaat membantu menentukan apakah teknologi layak secara ekonomi. Apabila suatu teknologi dengan biaya terlalu tinggi dan tidak ada yang sanggup untuk dapat menggunakannya, maka teknologi itu akan sangat percuma, apalagi teknologi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Soal berikutnya untuk kuis pertemuan kali ini. Berikan contoh teknologi yang biasanya melakukan uji lapangan sebelum proses launching. Sekali lagi saya ulangi, berikan contoh teknologi yang biasanya melakukan uji lapangan sebelum proses launching. Studi kasus, teknologi terkini. Saat ini, sangat banyak teknologi-teknologi baru yang timbul di pasaran dan diperkenalkan kepada masyarakat. Hal ini dapat membuat kita lebih mengetahui betapa saat ini teknologi itu sudah luar biasa canggih. Yang pertama yang saya pikir sudah tidak terlalu asing bagi kita adalah kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. AI telah berevolusi di berbagai industri, mulai dari perawatan kesehatan hingga keuangan. AI memungkinkan otomatisasi tugas, analisis data yang lebih baik, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Saat ini AI sudah menyentuh hampir seluruh kehidupan manusia, dari mulai tugas-tugas yang ringan hingga kepada tugas-tugas yang berat. Sehingga, apapun dan bagaimanapun caranya, kita sebagai masyarakat yang bersentuhan dengan teknologi harus dapat memahami dan mengenal AI dengan baik, supaya apapun yang kita laksanakan dapat selesai dengan cepat dan efisien. Yang kedua, Internet of Things atau IoT. IoT menghubungkan perangkat fisik ke internet, memungkinkan pengumpulan data dan kontrol jarak jauh. IoT meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengalaman pengguna. Yang ketiga adalah blockchain. Blockchain menyediakan platform yang aman dan transparan untuk transaksi digital. Blockchain digunakan dalam berbagai aplikasi seperti mata uang kripto, manajemen rantai pasokan, dan pemungutan suara elektronik. Saat ini, pemilihan suara seperti di beberapa negara-negara adidaya atau negara-negara besar tidak lagi melakukan pemilu secara langsung, tetapi dapat dilaksanakan di mana saja dengan menggunakan teknologi terkini yang bernama blockchain. Begitu juga bagaimana sekarang mata uang kripto juga sudah sangat berkembang dalam transaksi bisnis yang sifatnya tidak nyata atau di dunia maya. Soal berikutnya dari sheet ini adalah sebutkan contoh 10 AI yang digunakan beserta fungsinya masing-masing. Sebutkan 10 contoh AI yang digunakan beserta fungsinya masing-masing. Yang berikutnya soalnya adalah sebutkan contoh IoT yang digunakan dan cara penggunaannya. Sebutkan contoh IoT yang digunakan dan cara penggunaannya, minimal 3. Untuk IoT minimal 3. Dalam pengembangannya, tentu saja teknologi ini menghadapi tantangan. Tantangan dalam penilaian teknologi ada beberapa hal. Kita sebutkan pada kesempatan ada 3 tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah perubahan cepat. Teknologi terus berkembang dengan cepat sehingga sulit untuk menilai kecanggihannya secara akurat.
Metode evaluasi harus adaptif dan responsif terhadap perubahan. Seperti kita ketahui, setiap saat ini teknologi selalu ada yang baru. Selalu lahir teknologi-teknologi baru dalam memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua adalah kompleksitas. Teknologi modern seringkali sangat kompleks, sehingga sulit untuk memahami semua aspeknya. Penilaian teknologi membutuhkan keahlian multidisiplin dan pemahaman mendalam. Yang berikut adalah subjektivitas. Penilaian teknologi dapat dipengaruhi oleh preferensi dan nilai-nilai subjektif. Penting untuk menggunakan kriteria yang objektif dan transparan untuk mengurangi bias. Hal ini wajar mengingat setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Tentu saja akan memiliki penilaian yang berbeda. Sehingga mungkin bagi si A teknologi itu bermanfaat. Inovasi yang dibuat berguna bagi dirinya. Namun bagi yang lain merasa bahwasanya inovasi itu tidak berguna bagi dirinya atau bahkan tidak ada fungsinya sama sekali. Tentu saja subjektivitas ini memiliki peran yang penting dalam penilaian teknologi. Soal terakhir, apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi tantangan dalam penilaian teknologi? Sekali lagi saya ulangin, apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi tantangan dalam penilaian teknologi? Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Dalam presentasi ini kita telah membahas komponen dasar teknologi dan metode penilaian kecanggihan. Memahami fondasi teknologi dan cara mengevaluasinya sangat penting untuk membuat keputusan tetap tentang investasi dan pengembangan teknologi. Tentu saja, apabila kita telah memahami bagaimana fondasi teknologi dan mengerti bagaimana mengevaluasinya, ketika kita ingin menginvestasikan uang kita untuk pengembangan teknologi itu, maka kita akan lebih berhati-hati dalam menanamkan investasi. Langkah selanjutnya adalah menerapkan pengetahuan ini dalam praktik. Evaluasi teknologi yang ada di organisasi Anda, identifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan investasikan dalam teknologi yang paling menjanjikan. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, Anda dapat memaksimalkan manfaat teknologi bagi organisasi Anda. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang berupa kuis pada pertemuan kali ini. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.